Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah, Ibu Farida. Hormat yang sama juga kepada rekan-rekan semuanya yang telah menonton video ini. Nah, jadi pada pembahasan kali ini, kami dari kelompok 12 akan membahas tentang ibadah kurban. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, jadi pelaksanaan kurban ditetapkan oleh agama sebagai upaya menghidupkan sejarah dari perjalanan Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Dalam pengertian ini, mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail merupakan cobaan yang berat, ujian dari Allah, sekaligus perjuangan sebagai seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk mengorbankan anaknya. Peristiwa ini harus dimaknai sebagai simbolik agama yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang Nabi Ibrahim pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan tersebut, Allah pun mengabdikan peristiwa tersebut untuk kemudian dijadikan contoh dan teladan bagi manusia sesudahnya. Nah, apa sih pengertian dari ibadah kurban? Kurban menurut bahasa berasal dari kuroba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang banyak. Sebab itu, sembayanglah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelilah kurbanmu. Selain itu juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكَنًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Dan tiap-tiap umat kami jadikan tempat berkurban agar mereka mengingat nama Allah atas apa yang telah direzekikan kepada mereka atas binatang ternak. Dari ayat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad dengan alasan sabda Nabi Muhammad SAW, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum." Aku perintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum berkurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban,
maka ia wajib menyembelihnya. Apa sih latar belakang terjadinya ibadah kurban? Di dalam Al-Quran telah terdokumentasi secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta kepada sang ayah untuk melaksanakan sesuai mimpi karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر وستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar." Hari berikutnya, Nabi Ismail dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahndanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, mimpi itu dilaksanakan dan segera dilaksanakan. Ketika tanpa disadari, yang di tangannya adalah seekor domba. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah As-Saffat ayat 106 sampai 107. Inna hada lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tembus anak itu dengan sembelihan yang besar. Kurban menurut 4 mazhab. Ada Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seorang yang mampu secara finansial, maka diwajibkan baginya untuk berkurban. Mampu dalam ukuran memiliki kekayaan minimal 200 dirham atau kekayaan harta yang dimiliki telah mencapai nisab zakat. Hukum berkurban menurut mazhab Imam Hanafi yaitu hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Bagi seorang musafir tidak dianjurkan untuk berkurban. Bagi anak yang belum balik, berkurban menjadi sunnah, namun pembelian hewan diambil dari harta orang tua atau walinya. Menurut Imam Malik, hukum berkurban berlaku apabila seorang mampu membeli hewan ternak dengan uang yang didapatkannya dalam waktu 1 tahun. Bagi Imam Malik, hukum berkurban memiliki nilai sunnah muakkad, namun dapat berubah menjadi makruh bagi seorang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya. Makruh adalah hukum yang bernilai sebuah pelanggaran, namun bila dilakukan tidak mendapat konsekuensi dosa. Bagi seorang musafir, hukum berkurban menjadi sunnah. Sedangkan bagi anak yang belum balik, hukumnya sama seperti mazhab Hanafi, yaitu sunnah dengan mengambil harta dari walinya. Menurut mazhab Syafi'i, seorang yang dinilai telah memiliki kelapangan harta dan mampu membeli hewan kurban dengan catatan telah memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya pada hari Idul Adha serta hari-hari tasyrik, maka diwajibkan berkurban. Namun apabila hartanya tidak ada sisa lebih setelah memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka tidak diwajibkan berkurban. Hukum berkurban menurut Imam Syafi'i bernilai sunnah muakkad. Cukup sekali berkurban dalam seumur hidup, tidak perlu dilakukan selama setahun sekali.
Dalam mazhab Syafi'i terdapat dua hukum cara untuk melaksanakan kurban. Pertama, hukum sunnah ain, yaitu sunnah kurban yang dilakukan secara perorangan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban. Kedua adalah hukum sunnah kifayah, yaitu apabila ada satu keluarga, beberapa pun jumlahnya, jika salah satunya ada yang berkorban, maka cukup untuk mewakili semua keluarganya. Menurut Imam Hambali berpendapat jika seorang bisa mengusahakan diri untuk membeli hewan kurban, walaupun dengan cara berhutang, maka dia dianjurkan untuk berkurban. Hukum berkurban wajib bagi seorang yang mampu melakukannya, namun menjadi sunnah bila seorang muslim tidak mampu menunaikannya. Jika seorang muslim menjadi musafir, disunahkan baginya untuk berkurban, sedangkan bagi anak-anak yang belum balik tidak disunahkan. Selanjutnya, waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, sampai terbenam matahari hingga tanggal 13 Zulhijjah, seperti sabda Rasulullah yang mengatakan, "Man kana dzabaha qabla an tusolli falyazbah makanaha ukhra." Muttafaq alaih. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai saran untuk syiar Islam, seperti sabda Rasulullah, "Kana Rasulullah Solim yazhab sallallahu alaihi wasallam Solim yazbahu wa yanharu bil musalli." Rawahul Bukhari. Nabi Muhammad biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari. Ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'ami fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin." Dan tiap-tiap umat kami jadikan tempat berkurban agar mereka mengingat nama Allah atas apa yang telah dirizkikan kepada mereka dan atas binatang ternak. Hewan yang dimaksud adalah unta, antara lain unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat cukup umur, tidak cacat, misalnya pincang, kurus, atau sakit-sakitan. Ketentuan cukup umur itu adalah domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinga, putus ekor, atau karena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk berkurban 1 orang. Sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Sebagai sabda Rasulullah, "Narhna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badnata an sub'atin wal baqarata an sub'ah." Rawahul Muslim.
Kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Selanjutnya tata cara menyembelih kurban. Pertama, posisikan hewan kurban dengan posisi telentang miring dengan bagian leher menghadap ke atas dan tubuh hewan serta orang yang akan menyembelih menghadap ke kiblat. Setelah itu, bacalah basmalah secara lengkap. Kemudian bacalah sholawat Nabi, disunahkan membaca 3 sampai dengan 7 kali. Selanjutnya membaca takbir sebanyak 3 kali secara bersama-sama dengan orang yang membantu menyembelih. Kemudian membaca doa untuk menyembelih hewan kurban, yaitu Allahumma hazi minka wa alaika fataqabbal minni ya karim. Selesai berdoa, potong leher hewan kurban dengan sekali gerakan agar hewan tidak tersiksa. Pastikan potong pada bagian urat kerongkongan dan urat nadinya agar hewan bisa langsung mati. Gunakan pisau yang tajam dan bersih dari karat agar hewan tidak tersisa. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Sebagai pemateri ketiga, perkenalkan, nama saya Pinta Nabila Amatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam berkurban, yaitu Syekh Abu Bakar Syata dalam Inatut Talibin menjelaskan beberapa hal sunnah saat berkurban, yaitu ada yang pertama, mencari hewan kurban yang banyak dagingnya. Yang kedua, hewan kurban tidak cacat tanduknya ataupun tidak memiliki tanduk sama sekali. Yang ketiga, hewan kurban disembelih setelah sholat Idul Adha. Yang keempat, penyembelihan sebaiknya dilakukan oleh orang muslim. Yang kelima, penyembelihan dilakukan pada siang hari. Yang keenam, tempat sembelihannya harus yang layak, yang tidak menyakiti hewan berkurban. Yang ketujuh, saat menyembelih sebaiknya hewan sembelihan dihadapkan ke arah kiblat. Dan yang kedelapan, adapun penyembelihan juga dianjurkan menghadap ke kiblat sambil membaca basmalah, sholawat, ataupun doa sebagai berikut. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, yang artinya yaitu, ya Allah, hewan ini merupakan pemberianmu dan dikembalikan lagi kepadamu, maka terimalah kurban ini dariku. Untuk pembahasan selanjutnya yakni tentang pembagian daging kurban. Ibadah kurban ini memiliki tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah di sekitar kita. Daging kurban pun sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk daging mentah dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu ada sepertiga untuk yang berkurban dan juga keluarganya, sepertiga lagi untuk fakir miskin, sepertiga lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Lalu disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang menerangkan kurban Rasulullah bersabda, sepertiga untuk memberi makan keluarganya, sepertiga untuk para tetangganya yang fakir miskin, dan sepertiga untuk disedekahkan kepada yang meminta-minta. Hadis riwayat Abu Musa al-Sofani. Tetapi orang yang berkurban karena nazar, maka menurut mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i, orang tersebut tidak boleh memakan daging kurban sedikit pun dan tidak boleh memanfaatkannya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang larangan-larangan dalam berkurban, yaitu yang pertama, memotong rambut
ataupun kuku bagi orang yang berkurban. Lalu yang kedua, tidak menyembelih menghadap kiblat. Yang selanjutnya, kurban dengan cara yang lambat, tidak diawali dengan doa, tidak menggunakan alat yang tajam, tidak menyebut asma Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak disaksikan yang orang yang berkurban, lalu salah dalam membagi hewan kurban, lalu melarang yang berkurban untuk makan, lalu tidak membagi daging kurban kepada orang miskin dengan adil, lalu kurban sebelum sholat Idul Adha, tidak ikhlas dalam berkurban, tidak berkurban bagi yang mampu, berkurban dengan hewan yang tidak dianjurkan untuk dikurbankan. Adapun pembahasan selanjutnya tentang tujuan ataupun manfaat dari berkurban. Tujuan dan manfaat dari berkurban yaitu Allah telah menjanjikan beberapa keutamaan bagi umat muslim yang menunaikan ibadah kurban, yaitu diantaranya ada yang pertama, dihapuskan dosa dan kesalahannya. Hewan kurbannya nanti akan menjadi saksi amal ibadah di hari kiamat nanti. Yang ketiga, orang yang berkurban akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang berkurban dikuatkan keimanannya. Dan yang terakhir, orang berkurban dibalas dengan kebaikan dan pahala yang berlimpah. Adapun hikmah berkurban yaitu hikmah berkurban sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung beberapa hikmah, baik pelaku, penerima maupun kepentingan umum, yaitu sebagai berikut. Untuk hikmah bagi orang yang berkurban yaitu yang pertama, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, menambah keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, mewujudkan rasa tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Untuk hikmah bagi penerima daging kurban yaitu yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertambah semangat dalam hidupnya. Lalu yang ketiga yaitu ada hikmah bagi kepentingan umum. Untuk hikmah ini ada dua, yaitu yang pertama untuk memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun orang yang kurang mampu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.